Manchester United siap menunggu 9 bulan lagi agar Dan Ashworth mulai bekerja sebagai direktur olahraga baru mereka. Orang dalam mengungkapkan bahwa dia mungkin tidak dapat mulai bekerja hingga Maret 2025. Tanpa Ashworth, Jason Wilcock akan berupaya melakukan penjualan pemain demi mengumpulkan dana transfer. Yang paling ekat adalah bek kanan MU. Aaron Wan-Bissaka secara lisan telah menyetujui kontrak di Galatasaray. Wan-Bissaka dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Galatasaray mengenai gaji yang diterima. Sebuah surat kabar olahraga Turki mengungkapkan kontrak 3,5 juta euro per tahun telah diterima oleh pemain berusia 26 tahun itu. Wan-Bissaka diyakini mendapat gaji saat ini sebesar 90.000 pound per minggu di Old Trafford. Di Galata, dia mendapat gaji mingguan sebesar 57.000 pound seminggu. Manchester United menginginkan 15 juta euro untuk bek kanan tersebut, namun Galatasaray berusaha mengurangi biayanya menjadi 10 juta euro. Pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan. Jika bek sayap tersebut akan meninggalkan Old Trafford musim panas ini, ia perlu diganti karena Diogo Dalot akan menjadi satu-satunya bek kanan dalam skuad Erik ten Hag. Peretas Football Leaks, Rui Pinto, yang mengakses ribuan email Man City dan membocorkannya ke media pada tahun 2018, mengancam akan merilis email dan dokumen Manchester City yang menurutnya akan melanggar aturan FFP, karena ia bersikeras bahwa ia percaya pihak berwenang akan menemukan relevansi kriminal. Pasukan Pep Guardiola menghadapi 115 tuntutan financial fair play yang menghantui mereka. Man City akan hadir di hadapan sidang kasus mereka pada bulan November tahun ini. Pinto menjelaskan bahwa rilisan Man City menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan oleh klub yang tidak disebutkan kepada otoritas sepak bola. Dokumen-dokumen ini berasal dari penyelidikan Liga Premier terhadap City. Pinto telah menyerahkan 5 hard drive kepada pihak berwenang di Prancis dan Jerman dengan jutaan dokumen, termasuk lebih banyak tentang City. Dia juga telah menjelaskan apa yang ada di masing-masing hard drive tersebut. Perwakilan hukum peretas tersebut lebih lanjut menambahkan, pihaknya telah didekati oleh penyelidik untuk membagikan informasi mengenai Manchester City yang belum dirilis sebelumnya. Pihaknya belum merilis informasi tersebut, tetapi mengaku memiliki banyak dokumen terkait Manchester City yang belum dirilis. File-file tersebut akan dipublikasikan pada suatu saat. Pihaknya tidak dapat mengatakan kapan tetapi memastikan akan melakukannya. Erik ten Hag telah menghubungi Ruud van Nistelrooy untuk mendiskusikan kemungkinan kembali ke Old Trafford sebagai bagian dari staf kepelatihannya. Sementara, Benny McCarthy dipastikan tidak diperpanjang kontraknya. Terserah van Nistelrooy karena dia juga kandidat kuat untuk menjadi manajer baru Burnley menggantikan Kompany. Keputusannya minggu depan. Ruud kemungkinan akan menjadi pengganti Benny. Ini solusi yang cukup pintar dari Ineos. Ruud adalah pelatih hebat. Dia juga seorang legenda MU dan penggemar menyukainya. Jika Ten Hag tidak bisa mendapatkan hasil musim depan, jika dipecat maka Ruud akan menjadi manajer sementara dan terus menjadi bagian dari staf kepelatihan bahkan di bawah manajer permanen yang baru. Tidak akan ada dampak buruk terhadap penggemar. Langkah bagus untuk kedua belah pihak. Ten Hag mendapat pelatih baru, Ineos mendapat jaring pengaman. Semoga Van Nistelrooy menerimanya. Pemahaman taktis Ruud van Nistelrooy termasuk ster di kelasnya. Ia berbicara tentang topik-topik seperti menggunakan serangan asimetris, bermain dengan split 10, beradaptasi setelah kehilangan Cody Gakpo dan Noni Madueke. Bukan hanya apa yang dia katakan tetapi seberapa baik dia menyampaikan maksudnya, seorang pelatih yang brilian. Mantan bintang Manchester United David De Gea dan Sergio Reguilon terlihat bersama di luar lapangan sepak bola. Kedua pemain Spanyol itu sebenarnya tidak pernah berhasil bermain bersama di Manchester United. Sergio Reguilon didatangkan dengan status pinjaman,
Selama musim kedua Erik ten Hag bertugas di Old Trafford, di saat De Gea dilepas karena habis kontrak. Meski demikian, keduanya pernah bermain 2 kali di tim yang sama untuk tim nasional Spanyol. Keduanya yang tidak terpilih untuk tampil mewakili negaranya di Euro 2024, menikmati waktu senggang di negara asalnya dengan bermain tenis. De Gea, 33 tahun, telah berstatus tanpa klub sejak Setan Merah melepasnya. Sedangkan Reguilon, 27 tahun, tidak dipertahankan oleh United setelah dipinjamkan pada awal musim lalu. Reguilon bisa jadi solusi bek kiri yang sedang dicari MU, dengan naiknya Harry Amas ke tim utama. Reguilon dan Malacia bisa juga jadi cadangan Dalot di kanan. Kemana pasangan ini akan berakhir tidak dapat ditebak, namun mereka berdua adalah pemain bertalenta yang masih memiliki banyak hal untuk diberikan di lapangan. Manchester United akan aktif pada jendela transfer musim panas ini. Setidaknya 1 bek tengah, seorang gelandang tengah, dan seorang penyerang tengah diyakini menjadi incaran juara Inggris 20 kali itu. Man United memiliki hubungan baik dengan Sporting Lisbon untuk mencari talenta besar, dengan Cristiano Ronaldo, Nani dan Bruno Fernandes pindah ke Old Trafford dari raksasa Portugal. Musim ini MU mengincar 2 pemain terbaik Sporting. Pemain berusia 22 tahun, Gonçalo Inácio, yang saat ini bersama skuad Portugal di Euro 2024, membuat 50 penampilan untuk Sporting selama musim 2023 hingga 2024, mencetak 4 gol dan mencatatkan 1 assist dalam prosesnya. Klausul pelepasan Inácio diakini sebesar 60 juta euro. Gelandang Morten Hjulmand disinyalir sempat diincar Man United jelang Euro 2024, namun spekulasi tersebut semakin meningkat sejak ia mencetak gol indah untuk Denmark saat melawan Inggris pekan lalu. Hjulmand memiliki klausul pelepasan 80 juta euro dalam kontraknya saat ini. Manchester United diperkirakan akan mempermanenkan Sofyan Amrabat. Ten Hag merupakan tokoh kunci dalam keputusan ini. Ia menginginkan Amrabat bertahan. Amrabat akan menandatangani kontrak 41 tahun dengan klub. Pengumuman resmi diharapkan pada awal Juli. Sementara itu, MU telah mencapai kesepakatan luas dengan Everton untuk Jarrad Branthwaite, dengan biaya sekitar 55 juta pound yang disepakati termasuk odds-on. Detail yang lebih baik termasuk syarat pembayaran perlu disepakati, syarat pribadi sudah diselesaikan. Pembicaraan masih berlangsung, United mencoba mengurangi jumlah pembayaran pertama, Everton menginginkan biaya di muka yang besar, dan mencoba menambahkan prosentase SOC yang besar. Perpindahan harus tetap terjadi. Kedua belah pihak menginginkan kesepakatan pada akhir Juni karena tuntutan reset PSR. Branthwaite sedang menunggu Manchester United dan ingin bergabung dengan klub tersebut. Dia yakin United adalah pilihan fantastis untuk masa depannya. Kepindahan United untuk Ruud van Nistelrooy terjadi pada saat yang sangat menarik. Selama menjadi bos PSV, Van Nistelrooy bekerja sangat erat dengan Branthwaite, yang tampil cemerlang bersama PSV. Van Nistelrooy tentu senang bekerja dengan Branthwaite dan bahkan memujinya sebagai bek yang sangat lengkap. Hubungan itu bisa saja terjadi kembali di Old Trafford di masa mendatang, namun kini kendali berada di tangan Van Nistelrooy saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya.